Hai guys, welcome back to Vira Bravo YouTube channel. Jadi hari ini aku seneng banget akhirnya aku bikin konten ketiga aku di YouTube. Dan hari ini tuh temanya lebih santai karena aku pengen lebih gak kaku. Kalau kemarin-kemarin kan biasanya kita ngobrolnya serius. Kalau sekarang tuh aku pengen lebih ngobrol santai, lebih ngobrol-ngobrol, jadi lebih intimate deh. Jadi hari ini sebenarnya aku mau ngobrol santai terkait dengan self love, insecurities, dimana banyak banget dari kita di kalangan kita tuh yang bener-bener ngerasain hal itu gitu loh, kayak misalkan insecure, self love gitu-gitu. Jadi aku buka dari awal dulu karena di Instagram tuh banyak banget yang suka bilang, "Kak, aku insecure deh karena aku begini, Kak, aku insecure deh karena aku begini." Bahkan hal kecil aja tuh banyak banget yang membuat kita tuh jadi nggak percaya diri gitu loh. Jadi sekarang aku pengen share ke kalian how to handle insecurities. Aku nggak akan bilang kayak kalian jangan insecure ya, kalian jangan insecure, karena nggak bisa. Insecure itu dari dalam dan aku nggak bisa kontrol feelings kalian. Jadi aku lebih baik ngasih tahu how to handle it gitu. Oke? Insecure itu banyak banget ya guys, dari mulai fisik, terus dari mulai kondisi, dari mulai apapun tuh banyak banget dari kita yang ngerasa insecure. Nah, caranya sebenarnya kalau dari aku, pengalaman aku, how to handle insecure itu ada dua. Enggak, ada satu, yaitu self love. Jadi kayak how to be grateful. Jadi self love itu gimana kita menyayangi diri sendiri. Karena gini, banyak orang yang salah paham kayak, "Kak, self love itu bukannya egois ya? Kak, self love itu bukannya mementingkan diri sendiri ya?" Salah. Self love itu adalah bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri, terus merasa bersyukur akan diri kita sendiri. Jadi kita nggak ngerasa kurang gitu loh. Kita nggak ngerasa tidak percaya diri. Kita percaya sama diri kita kalau kita bisa, kayak gitu. Iya. Oke, jadi gini, self love itu sebenarnya penting banget. Kalau misalkan kita nggak ada self love, kita akhirnya menutup diri. Kita akhirnya nggak mau bicara sama orang. Kita akhirnya merasa jelek, kita merasa tidak percaya diri, pokoknya kita nutup diri kita dari dunia. Menurut aku seperti itu, dan itu buruk gitu loh. Jadi di video ini aku bakal membahas how to handle your insecurities and how to love yourself. Jadi gini, how to handle your insecurities, yang pertama itu kalian harus sayang sama diri kalian sendiri dan kalian harus bersyukur gitu loh. Sayang sama diri kalian sendiri itu gak gampang, dan aku sendiri juga ngerasain sayang sama diri itu tidak semudah itu gitu loh. Karena sebagai manusia yang tidak pernah puas, kita selalu melihat ke atas, selalu melihat kayak, "Duh, gue ternyata begini ya, padahal orang begini. Duh, gue ngerasa jelek ya, orang itu misalkan cantik gitu loh." Karena kan gini, biasanya di Indonesia itu banyak yang ngelihat cantik itu harus putih, cantik itu harus tinggi, cantik itu harus langsing, dan itu adalah mindset orang-orang. Kadang aku pun masih suka ngerasa kayak, iya ya, gue gendutan, gue jelek deh, nggak kayak si A kayak cantik deh, dia langsing segala macam kayak gitu. Dan menurut aku itu adalah aku nggak bisa nyalahin pikiran seperti itu gitu loh, dan aku bisa membantu mengarahkan pikiran itu ke lebih positif. Jadi gini, kalau misalkan kita ngerasa insecure, misalkan kayak aku nih, aku ngerasa diri aku gendut, dan aku ngerasa teman aku si A itu langsing. Aku mikir kayak, aduh si A ini langsing nih, gue gendut. Terus pilihannya ada dua. Di sini dimana aku bakal ngerasa down, terus akhirnya aku ngerasa, aduh gue jelek, udah deh gue gak mau ikut apa-apa deh, gue gak mau ketemu si A deh, gue gak mau ketemu cowok-cowok deh, gue ngerasa gue jelek. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, si A itu langsing ya, oke gue bakal workout deh, gue jadiin pacuan deh, biar gue tuh langsing kayak dia segala macam. Jadi ada dua option, dan masih banyak orang yang mengarah ke, gue kayaknya not enough deh, kalau misalkan gue usaha tuh kayak sia-sia deh gitu. Banyak orang yang ngerasa kayak gitu, dan yang sebenarnya itu tuh salah guys. Jadi kita tuh harus usaha dulu. If you never try, you'll never know, kayak gitu. Oke? Jadi itu yang paling penting. Dan kedua, ya gimana cara kita buat lebih berpikir positif sih Kak, buat jadiin yang di atas itu sebagai motivasi. We have to love ourselves, we have to trust ourselves. Dan percaya diri itu sebenarnya gak mudah. Sayang sama diri itu gak mudah, aku tahu. Dan sekarang aku mau membahas gimana cara menyayangi diri kita. Oke, sekarang kita bakal bahas how to love yourself. Nah, jadi sebenarnya banyak banget cara untuk mencintai diri kalian sendiri. Dan ini semua berdasarkan
bersyukur. Jadi pertama, pokoknya kuncinya itu adalah kita harus bersyukur dulu. Apapun yang terjadi, kayak misalkan nih, kamu gendutan, kayak aduh gue gendutan nih, gue ngerasa jelek, tapi bersyukur kok, karena masih banyak orang yang sebenarnya kekurangan, masih banyak orang yang sebenarnya butuh makan segala macam. Pokoknya apapun situasinya kita harus bersyukur. Dan kunci kedua adalah konsisten. Apapun yang kita lakukan gak akan tercapai kalau kita gak konsisten gitu. Oke, sekarang kita bakal bahas how to love yourself. Menurut aku how to love yourself, pertama, kalian harus merawat diri kalian sendiri, dan kalian harus merawat lingkungan kalian juga. Kayak misalkan lingkungan kalian harus bergaul, atau kalian misalkan nongkrongnya juga yang positif. Maksudnya enggak kayak misalkan nih kalian tahu aduh kayak teman gue toxic nih, gak perlu musuhin, tapi kayak ya udah lebih memfilter aja. Dan yang paling penting adalah kita harus merawat lingkungan kita dan merawat diri kita juga. Nah, kayak merawat diri kita tuh banyak banget guys, nggak cuma kayak dari rambut, skincare, body care, tapi juga rawat diri tuh kayak olahraga, terus positive thinking, kayak oh enggak kok dia nggak gitu, oh enggak kok gini nggak begini. Pokoknya try to be positive as possible as you can. Jadi kayak apapun tuh kalian bawa positif aja, karena itu beneran ngaruh banget, dan aku udah ngerasain banget kayak gitu loh. Dan sekarang aku bakal bahas satu persatu, kayak rawat dari mulai rambut, skincare. Kayak kalian tuh banyak banget yang nanya kayak skincare tips dong kak, hair care tips, body care tips. Pokoknya aku bakal bahas di sini selengkap-lengkapnya, oke? Dan yang pertama, how to love yourself, merawat diri. Dari misalkan kalian olahraga, itu kan ngasih positif ke badan kalian. Dengan kalian rajin olahraga, kalian ngerasa oh gue udah ngerasa terawat nih badan gue udah ngerasa lebih fit nih. Dan dari situ kamu mulai sayang sama diri kamu, dan kamu bakal percaya sama diri kamu kalau oh enggak kok, gue bisa kok, gue sering olahraga kok. Itu akhirnya jadi percaya diri. Itu yang pertama, itu baru olahraga doang gitu loh. Yang kedua, surround yourself with positive people. Jadi kayak orang-orang yang memang benar-benar memberi dampak positif dalam hidup kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak duh dia kok orangnya gini-gini aja ya udah sekedar kenal aja gitu loh. Jadi berusaha sepositif mungkin gitu loh terhadap apapun, dari mulai orang, dari mulai lingkungan, dan diri kalian sendiri. Oke? Selanjutnya aku bakal bahas cara merawat diri kalian dari atas sampai bawah. Yang pertama adalah hair care. Oke, terutama buat cewek ya, rambut itu memang penting banget gitu loh. Dan masih banyak yang suka nanya kayak kak brand shampoo-nya apa sih, kak brand vitaminnya apa sih, kak brand conditioner dan segala macam. Padahal gini, karena aku sedikit cerita ya. Jadi waktu aku nyalon di salah satu salon terkenal di Jakarta, aku tuh sempat nyolong-nyolong buat konsultasi sama masnya. Terus aku nanya kayak, mas sampo yang bagus tuh apa ya, rambutku rontok banget gitu kan. Terus kata masnya, sebenarnya gini kak, mungkin dari salon tuh banyak nawarin kayak kak brand ini bagus, brand ini bagus. Sebenarnya semua shampoo, conditioner itu tuh sama aja. Cuma yang pertama yang harus kamu tahu mengenai rambut kalian itu, kamu harus kenalin tipe rambut kamu tuh apa gitu loh. Terus aku langsung kayak, hah tipe rambut aku? Iya, jadi kayak misalnya gini. Akhirnya dari situ aku belajar, aku ngenali dulu tipe rambut aku. Oh rambut aku tipenya rontok. Akhirnya dari situ aku cari shampoo yang memang khusus rambut rontok, apapun itu brandnya. Karena kalau misalkan mereka specialitasnya memang khusus rambut rontok, ya mereka manfaatnya akan tetap sama gitu loh. Jadi jangan kalian terpaku sama brand, jangan kalian terpaku sama kayak rekomendasi orang, kayak misalnya shampoo ini bagus, ya buat kebutuhan dia bagus, buat kebutuhan kamu bagus nggak, kayak gitu kan. Jadi kenali rambut kalian dulu, itu terpenting. Itu pertama buat rambut. Kedua, kalau ini aku saranin kalian hair mask atau kerembat itu 2-3 kali dalam seminggu, karena memang aku bener-bener ngerasain sendiri. Kalau misalkan kalian hair mask, itu rambut kalian bisa lebih segar, lebih kuat juga, lebih terjaga dan lebih halus. Itu pun kalau masalah brand itu sama juga kalau hair mask, maksudnya semua hair mask mempunyai fungsi yang sama gitu loh. Nah cuma kalau misalkan kalian nanya kalau misalkan hair mask yang kakak pakai apa, nah kalau hair mask yang aku pakai itu Macarizo yang saset juga bisa. Ini banyak banget kalian bisa temuin di minimarket kayak gitu, oke? Abis hair mask, dan yang paling penting lagi buat kalian yang suka hair dryer, nyatok, itu aku saranin buat kalian pakai vitamin rambut. Hal terpenting yang harus kalian catat dari vitamin rambut adalah vitamin rambut yang bagus itu adalah yang minyak. Kalau menurut aku ya, menurut pengalaman aku, vitamin rambut yang bagus itu yang oil, bukan yang air atau spray. Karena kalau menurut aku, kalau oil tuh dia tuh lebih ngeprotek rambut, lebih bikin rambut lembab juga, terus bersinar, maksudnya shiny gitu kan. Kalau yang spray itu,
Kalau di rambut aku justru malah bikin kering gitu loh, aku juga nggak tahu kenapa. Jadi lebih baik kalau aku, dari saran aku, pakai vitamin rambut yang oil. Kan ada suka banyak tuh yang kayak apa namanya, yang kayak kecil-kecil gitu, suka ada di minimarket banyak banget. Aku juga suka beli di minimarket kayak gitu. Itu baru untuk rambut. Oke, selanjutnya kita masuk ke body care. Nah, jadi sekarang tuh aku lagi coba merutinkan pakai satu produk untuk body care aku. Dan sebenarnya buat kalian yang suka lihat Instagram aku nih udah sering banget review produk ini gitu loh. Oke, jadi sekarang aku bakal bahas satu persatu, step by step aku menjalankan rutinitas body care aku. Yang pertama, aku pasti rutin 2-3 kali dalam seminggu untuk scrub kulit aku. Dan untuk scrub, aku pasti pakai body scrub dari Scarlett Whitening. Kenapa Scarlett Whitening? Karena menurut aku Scarlett Whitening itu dia tuh udah aman, karena dia udah ada BPOM-nya, udah terdaftar BPOM, dan dia ini ada glutathione dan vitamin E-nya juga. Nah, aku ini suka banget yang wangi romansa, karena ini tuh wanginya floral-floral gitu. Dan yang aku suka dari scrub Scarlett Whitening ini, dia itu bulir scrubnya itu nggak kasar guys. Karena biasanya kalau scrub itu kan kasar, jadi bikin kulit kalian sakit. Ini tuh sama sekali nggak kasar. Nih kalian bisa lihat, dia sama sekali nggak kasar. Jadi kayak lotion sebenarnya, cuma memang ada bulir-bulir scrubnya. Dan dia ini memberi efek brightening ya guys, mencerahkan bukan memutihkan. Karena kalau tone kulit kalian itu nggak bisa dirubah, tapi dia bisa dicerahkan. Dan enak banget dia. Dan aku tuh biasa suka pakai ini di seluruh badan aku, kayak tangan, terus kaki. Dan yang terpenting itu spot-spot yang sebenarnya tertutup tapi lebih berpotensi untuk lebih gelap gitu, kayak misalkan armpit, terus di sini siku, terus belakang leher, dengkul. Nah, aku tuh biasanya fokusin di situ buat pakai body scrub. Nah, biasanya aku pakai body scrub ini sebelum mandi. Jadi pokoknya aku pakein semua dulu, terus baru deh aku langsung lanjut mandi. Nah, abis pakai body scrub, biasanya aku langsung mandi. Nah, kalau misalkan mandi, aku pasti pakai shower scrub dari Scarlett Whitening. Nah, ini dia yang favorit aku. Ini yang pome yang warna ungu. Ini tuh wanginya enak banget. Dia ini wanginya lebih ke manis, tapi ada rasa-rasa buahnya juga. Jadi aku ngerasa seger banget. Nah, jadi shower scrub dari Scarlett Whitening itu mereka juga ada bulir-bulir scrubnya, cuma sama sekali nggak kasar guys. Jadi dia ini memang bener-bener pas digosok tuh langsung pecah di tangan kalian. Dan ini wanginya beneran enak banget kalau menurut aku yang pome. Nah, selain itu Scarlett Whitening juga ada 3 varian buat shower scrub. Ada yang mango dan ada yang cucumber. Kalau mango itu dia itu lebih ke fruity banget sih, rasanya buah-buah banget dan seger banget kalau menurut aku. Dan kalau yang cucumber ini dia rasanya tuh terlalu timun, jadi nggak manis, nggak begitu manis, nggak begitu wangi gitu loh. Jadi buat kalian yang suka sabun yang nggak begitu berbau, yang cuma menyegarkan, nah cucumber ini pas banget nih. Kalau sabun dari Scarlett Whitening ini dia wanginya enak banget, dan dia ini ada kandungan glutathione dan vitamin E, jadi ada instant brightening-nya juga. Jadi begitu kalian cuci tangan kalian bakal terlihat lebih cerah dan lebih lembab. Karena kan banyak ya guys, kayak misalkan sabun yang kalau misalkan kalian pakai itu malah bikin kulit kalian kering, atau sabun kalau yang kalian pakai bikin kulit kalian jadi nggak ada dampak apa-apa. Nah, kalau aku pakai sabun dari Scarlett Whitening ini, aku ngerasanya tuh kulit aku terasa lebih lembab dan jadi lebih lembab dan lebih cerah gitu loh. Dan ini aku udah pakai segini. Sebenarnya ini udah aku berkali-kali beli. Ini aku baru beli lagi beberapa hari yang lalu dan udah tinggal segini. Cepet banget karena emang aku rutin banget pakai ini. Nah, Scarlett Whitening ini juga ada produk body lotion ya guys. Dan produk body lotion favorite aku yang romansa juga. Jadi semua produknya romansa karena aku suka banget wangi-wangi floral. Produk Scarlett ini dia tuh aman buat pengiriman karena dia ini ada lock unlocknya guys. Nih kan kalian bisa lihat di sini. Ini aku bisa buka locknya. Jadi aman buat dibawa kemana-mana. Nah, jadi ini adalah fragrance brightening body lotion. Jadi dimana kalau misalkan kita pakai itu bisa membuat kulit kita terlihat lebih cerah secara instan. Nih kalian bandingin dulu ya, ini kan masih sama. Ini aku pakai sedikit aja. Dia ini ada efek instant brightening, jadi membuat kulit kita terlihat lebih cerah saat kita make. Jadi kayak sama aja kayak foundation gitu loh guys. Cuma dia ini nggak menempel pada kulit ya guys, dia bakal hilang pas dicuci. Nah, ini kalian bisa lihat perbandingannya ya. Ini kan udah aku pakai. Wanginya enak banget, aku suka banget yang romansa.
Nah, efek insannya itu bukan sesuatu yang menempel di kulit ya guys. Jadi kalau misalkan kalian bilas, dia bakal hilang. Nah, cuma kalau misalkan kalian pakai secara rutin dan kalian bisa melindungi kulit kalian dari sinar matahari, dia bakal menjadi permanen cerahnya. Body lotion dari Scarlett Whitening ini ada 3 varian. Yang favorit aku ini Romansa yang tadi aku pakai. Terus mereka juga ada yang Charming dan ada yang Fantasia. Ini aku punya tiga-tiganya karena sebenarnya aku sempet galau sih, aku pengen pakai yang mana-mana. Jadi kayak kalau misalkan lagi bosan aku pakai yang Fantasia, kalau lagi bosan aku pakai yang Charming sama yang Romansa juga, cuma ini favorit aku banget. Nah, kalau yang Charming ini banyak yang bilang katanya dia ini wanginya mirip Baccarat, parfum Baccarat. Jadi kalian nggak perlu deh beli parfum mahal-mahal karena kalian tinggal pakai parfum dari Scarlett Whitening aja. Wanginya enak banget. Jadi kalau yang Charming ini wanginya lebih mewah. Banyak yang bilang kata ini wanginya mirip Baccarat. Nah, kalau yang Fantasia ini wanginya itu dia lebih ke seger, kayak lebih berasa buahnya juga. Jadi aku kadang kalau misalkan mau yang seger-seger aku pasti pakai yang Fantasia. By the way, lotion Scarlett Whitening ini bukan obat pemutih ya guys ya. Dia ini cuma lotion yang mempunyai efek mencerahkan dan mereka juga sudah terdaftar di BPOM. Jadi aman buat dipakai. Kalau misalkan produknya nggak jelas atau nggak ada sertifikat BPOM-nya, aku nggak akan berani buat rekomendasiin ke kalian secara langsung, apalagi di YouTube kayak gini. Nah, ini karena mereka udah ada sertifikat BPOM-nya, aku udah cobain sendiri hampir sebulan 2 bulan lebih dan aku suka, akhirnya aku review ke kalian. Sedikit informasi buat kalian kalau produk dari Scarlett Whitening ini mengandung glutathione dan vitamin E untuk mencerahkan, menutrisi dan melembabkan kulit. Dan produk ini juga animal friendly, dia jadi gak melakukan tes kepada binatang, which I really love. Dan untuk kalian yang nanya harganya hanya 75.000 aja. Dan aku punya harga good deal banget. Dengan harga 300.000 kalian udah dapat 5 items dan bakal dapat free exclusive box juga dan free bonus juga. Oke? Dan buat kalian penasaran, kalian bisa langsung cek Instagramnya. Nanti bakal aku taruh detailsnya di description box. Oke, tips yang terakhir ini sebenarnya agak rincu sih, yaitu skincare. Banyak banget dari teman-teman online aku yang nanya kayak, "Kak, skincare-nya apa sih? Kak, pakai skincare merek apa?" dan sebagainya. Ya, aku memang beberapa kali coba-coba skincare, ada yang bagus dan ada yang enggak. Yang bagus pasti aku share dan yang enggak pasti enggak aku rekomendasikan. But here's the thing, tipe muka tiap orang itu beda-beda dan aku nggak bisa merekomendasikan satu produk untuk tipe kulit kalian yang beda-beda. Skincare ini lagi tuh balik lagi ke kulit kalian. Kenali dulu kulit kalian, apa kulit kalian berminyak kah, kering kah, berjerawat kah, atau apakah. Nah, itu tuh hal yang terpenting itu kalian kenalin dulu tipe kulit kalian, baru kalian bisa cari skincare. Dan tips selanjutnya yaitu BPOM certified. Aku bukan skin expert, cuma satu hal penting, jangan sama-samain kulit kalian dengan kulit orang lain karena tiap kulit itu beda-beda guys. Jadi kalau misalkan kalian lihat si A itu kayaknya bagus deh dia pakai produk ini, tapi buat kalian belum tentu bagus karena kulit A bisa jadi itu sebenarnya dia berminyak, kulit kamu kering, kalau dipakai tuh nggak cocok dong gitu kan. Jadi itulah pentingnya kalian harus kenali dulu kulit kalian seperti apa. Hal penting untuk skincare yang pertama, kalian harus cari produk yang memoisturize kulit. Sebeda apapun tipe kulit kalian, penting untuk melembabkan karena kulit itu pasti butuh moisturizer. Itu yang paling pertama. Kedua, yaitu adalah sunblock. Kulit kalian itu butuh banget perlindungan dari sinar matahari, itu udah pasti karena di Indonesia ini adalah negara yang tropis. Jadi menurut aku penting banget buat kita melindungi wajah kita dari sinar matahari. Yang ketiga yaitu safe, aman digunakan, yaitu BPOM certified, sudah teruji oleh dinas kesehatan dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya skincare itu paling simple dan paling krusial. So jadi itu dia beberapa tips cara merawat diri dari aku. Selebihnya itu balik lagi ke diri kalian masing-masing guys. Intinya don't compare yourself with others. Jangan membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Boleh membandingkan cuma sebagai motivasi, sebagai acuan, bukan untuk merendahkan diri kalian sendiri gitu loh. Satu hal buat diingat, you are special. Kita itu punya specialties di bagiannya masing-masing, punya keunggulan masing-masing dan harus kita ingat kalau kita itu special. You are special gitu. So, love yourself and trust yourself and be confident. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Aku minta maaf kalau misalkan aku masih ada kurang dalam kata-kata ataupun perilaku. Pokoknya kalau misalkan kalian suka sama videonya, kalian bisa like dan jangan lupa di subscribe channel ini karena aku bakal upload video-video lainnya. Dan jangan lupa komen di bawah buat video-video apa lagi nih kira-kira yang kalian mau. Oke? So, thank you guys for watching and see you on my next video. Bye-bye!